Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji tafsir ya, yang kita sudah sampai juz yang ke-26 surah Al-Ahqaf ya. Pada pagi ini insya Allah kita akan membahas ayat ke-21 sampai ayat ke-25 ya. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu surah yang ke-46, betul Bu. 46 ayatnya 21 sampai 25. 5 ayat insyaallah. Ya. Baik Bapak Ibu, sudah ketemu ya? Ayat 21 sampai ayat 25, 5 ayat. Baik, mari kita baca ya. Kita baca dulu seperti biasa Bapak Ibu, nanti kami baca. Setelah itu nanti Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami. Baik. Kita perhatikan ya, kita baca fokus ke ayat-ayat yang akan kita bahas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur akha adin idh anzara qaumahu bil ahqaf. Wa qad khalatin nudhuru min bayni yadayhi wa min khalfihi. Alla ta'budu illallah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qala innamal ilmu indallah. Wa uballigukum ma ursiltu bih.
walakinni arakum qauman tajhalun. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridum mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihum fiha adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah membaca 5 ayat dari surah Al-Ahqaf ya, dari ayat 21 sampai ayat 25 ya. Baik Bapak Ibu, mari kita perhatikan ayat yang ke-21 ya. Wadhkur akha 'adin id anzaru qaumahu bil ahqaf. Nah, dan ingatlah saudaranya Ad. Siapa yang dimaksud saudaranya Ad? Yaitu Nabi Hud. Ya. Wadhkur akha Adin, ingatlah ya, kisah tentang saudaranya kaum Ad yaitu Nabi Hud. Nah, di situ gimana? Pendek Hud ya. Ketika id anzara qaumahu, ketika dia mengingatkan kaumnya bil ahqaf, di daerah Ahqaf. Nah, apa itu daerah Ahqaf Bapak Ibu? Nah, surah ini diambil dari kata yang ada pada ayat ke-21. Al-Ahqaf. Ini kan surah Al-Ahqaf. Ahqaf itu satu wilayah yang ada di Yaman kalau zaman sekarang. Ya, jadi Nabi Hud itu dulu tinggal di daerah Ahqaf ya, bersama kaum Ad. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada beberapa penjelasan. Menurut Ikrimah ya, atau menurut Ibnu Zaid, Ahqaf itu jamak dari kata Haqaf, yaitu apa? Al-Jabal minar Romli, gunung pasir ya. Romal itu gunung dari pasir. Romal, rimal jamaknya. Itu kata Ibnu Zaid rahimahullah. Sementara Ikrimah, lihat belakang Bu. Udah kena. Jadi Ahqaf itu ada beberapa riwayat ya. Kalau menurut Ibnu Zaid itu adalah Al-Jabal minar Ramal. Sementara kalau menurut Ikrimah, Al-Ahqaf itu Al-Jabal wal Ghor, gunung dan gua. Jadi ada gunung, ada gua-gua di situ. Kaum A dia tinggal. Seperti apa? Selarong ya. Ya, barangkali saya belum lihat Selarong ya. Ya. Oh ya, nanti kapan-kapan diajak ya. Ya, jadi gunung, ada gua-gua. Gua Selarong Pak Nasir ya.
Tapi menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ahqaf itu adalah bukan gunung. Ibnu Zaid, Ikrimah itu bukan sahabat, tabi'in. Ali itu sahabat, Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Ahqaf itu adalah wadin bi Hadramautin. Nah, Hadramaut itu nama satu wilayah di daerah Yaman. Jadi dia suatu lembah yang ada di daerah yang di Hadramaut tadi. Itu, Bapak sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Nah, dulu di situ ada perkampungan ya. Bahwa kaum Ad itu tinggal di perkampungan yang ada di lembah Ahqaf tadi, dan itu ada di Yaman, bil Yaman. Itu beberapa riwayat terkait dengan makna Ahqaf, ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Nah, di dalam tafsir Aisyarut Tafasir nampaknya beliau mengambil riwayat dari Ali. Karena saya Abu Bakar Jabir Al-Jazair, beliau mengartikan Ahqaf itu biwadil Ahqaf, di lembah Ahqaf, berarti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, sedikit informasi kenapa di daerah Yaman itu ada tempat yang dikenal dengan Hadramaut. Pernah dengar nggak Hadramaut? Pernah, ini sangat masyhur Hadramaut itu. Ya. Hadramaut itu sebenarnya satu kata yang dibentuk dari dua kata. Dari kata hadoro maut. Hadoro maut. Apa itu hadoro? Hadoro itu datang. Hadir, datang. Maut itu apa? Kematian. Itu. Jadi awalnya itu. Itu ada ceritanya. Kenapa daerah itu disebut Hadramaut? Nah, Bapak Ibu, seperti yang kami baca ya, menurut keterangan para ulama ya, yang menulis kitab Safinatun Najah, itu kalau kami tidak keliru ya, beliau asalnya dari Hadramaut tapi tinggal di Jakarta ya. Lama. Terus menulis kitab Safinatun Najah, kitab fikih ringkas mazhab Asy-Syafi'i. Di Indonesia sangat terkenal kitab ini, Safinatun Najah. Nah, itu beliau asal usulnya dari Hadramaut. Nah, waktu kami baca biografi beliau itulah mendapatkan keterangan bahwa Hadramaut itu awalnya dulu dahulu kala ada orang, dia ini sangat kuat sekali. Setiap kali berkelahi dengan siapapun lawannya pasti mati. Lawannya pasti mati. Berkelahi ya mati pasti. Nggak ada yang bisa ngalahin ini orang. Nah, maka akhirnya setiap kali dia datang, orang selalu mengatakan hadoro maut. Hadoro maut. Awas kematian datang, kematian datang. Ya, itu. Jadi itu awalnya. Jadi dia tinggal di satu wilayah yang akhirnya karena cerita tadi itu, wilayah itu namanya jadi dikenal dengan Hadramaut. Wallahu alam tapi ya. Itu yang diceritakan kenapa disebut Hadramaut. Jadi itu aja ada lembah tadi kan. Itu iya, itu bagian dari wilayah Hadramaut. Wilayah Hadramaut salah satu di antara tempatnya ada lembah Ahqaf ini. Lembah Ahqaf tadi. Nah, ini jadi Al-Ahqaf wadin bi Hadramaut, itu kata Ali bin Abi Thalib, diceritakan oleh Ibnu Katsir ya. Satu tempat yang ada di Hadramaut, dan Hadramaut ada di negeri Yaman. Baik, sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi itu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi Nabi Hud itu umatnya kaum Ad tinggal di situ. Lalu diingatkan oleh Nabi Hud ya, saat mereka ada di lembah Ahqaf tadi. Nah, apa peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud ya kepada mereka? Jadi kaum Ad itu adalah saudara
senasab dengan Nabi Hud. Jadi Nabi Hud punya hubungan nasab dengan kaum Ad. Tapi bukan hubungan agama. Agamanya beda ya. Nabi Hud agamanya Islam ya, mengajak mereka kepada tauhid sementara mereka menyembah berhala ya. Selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, id anzaro qaumahu bil ahqab. Saat beliau memberikan peringatan kepada kaumnya di wilayah Ahqab, apa peringatan yang dimaksud? Yaitu supaya mereka takut kepada azab Allah taala. Id khawwafahum azaballahi taala illam yatubu ilallahi wa yuwahhiduhu. Jika mereka tidak bertaubat kepada Allah dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah tauhid ya. Jadi Nabi Hud mengajak kaumnya agar mereka menyembah Allah saja dan mereka bertaubat dari ya perbuatan mereka yang selama ini tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi itu yang dimaksud id anzaru qaumahu bil ahqab itu. Jadi Nabi Daud mengingatkan kaum Ad supaya mereka takut terhadap azab Allah, supaya mereka segera bertaubat dan supaya mereka mentauhidkan Allah. Apa itu Bapak Ibu arti mentauhidkan Allah itu? Mengesakan Allah dalam peribadahan, dalam penyembahan. Nah, ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Bapak Ibu dan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in ya. Dan Ahqab tadi jelas ya. Nah, Yaman itu dari negeri Arab terletak di sebelah mana? Di sebelah. Nah, di Janubu Jaziratil Arab, Janub al-Jazirah al-Arabiyah. Jadi dia ada di sebelah Janub, itu di sebelah selatannya. Al-Jazirah al-Arabiyah. Kan itu Gorbun, Syarkun, Janub. Nah, Janub terus apa? Syamal. Syamal itu utara, Janub itu selatan, Gorbun itu barat, Syarkun itu timur ya. Itu. Nanti kalau keluarnya dari timur disebut masyrik. Kalau tenggelamnya di barat berarti maghrib. Maghrib itu artinya waktu tenggelamnya matahari. Itu. Bisa juga artinya tempat tenggelamnya matahari. Masyrik itu tempat terbitnya matahari. Maka ada masyrik wal maghrib. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada di sebelah selatan Jazirah Arab, Yaman itu. Nah, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Wa qad khalatin nuzuru min baini yadayhi wa min khalfihi. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kata nuzur itu jamak dari kata nazarah. Nazarah itu maksudnya adalah apa? Pemberi peringatan. Ya. Jadi sebelum Nabi Nuh sebenarnya sudah ada rasul-rasul sebelum Nabi Hud ya afwan. Sebelum Nabi Hud sudah ada rasul-rasul yang juga sama memberikan peringatan kepada kaumnya mim bayni yadaihi, baik yang sebelum Nabi Hud wa min khalfihi atau nanti setelah Nabi Hud. Apa peringatan yang disampaikan? Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah ya, yang disembah. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sungguh aku, kata Nabi Hud, khawatir kalian akan tertimpa azab yang besar. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi setiap rasul itu pasti mengingatkan umatnya, kaumnya
agar mereka bertauhid, hanya menyembah Allah saja, agar mereka meninggalkan kesyirikan. Semua nabi dan rasul itu ya, pasti itu dulu yang didakwahi oleh mereka. Nah, kalau dalam umat Nabi Muhammad yang dimaksud Allah ta'budu illallah, maksudnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Supaya umat beliau yang ada di Jazirah Arab didakwahi agar tidak menyembah Tuhan kecuali Allah. Karena la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini artinya apa? Al-amru ya bi ibadatillahi ya, wa tarku asyirki fiha. Jadi perintah untuk hanya menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan. Itu dakwah Nabi dan Rasul. Semuanya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian pada ayat berikutnya qalu. Nah, ini yang ngeri. Lalu apa respon umatnya, kaumnya ketika diseru untuk ya, hanya menyembah Allah saja agar mereka meninggalkan kesyirikan? Qalu, kata mereka apa? Ajitana litafikana. Ini Bapak Ibu, apakah kamu wahai Hud datang kepada kami untuk apa? Memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan yang selama ini kami sembah. Itu. Nah, tanpa dijawab, udah begitulah faktanya kan. Ya, jadi memang dakwah Nabi dan Rasul Nabi Hud diantaranya adalah supaya mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Jadi kalau kalian ya beribadah, berdoa, memohon apapun, mintalah kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Nah, ini ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi mereka enggak terima tuh kalau didakwahi supaya mereka meninggalkan kesyirikan, supaya mereka hanya menyembah Allah saja, hanya berharap kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Apalagi ibadah hanya kepada Allah. Berkorban hanya kepada Allah, termasuk bernazar hanya kepada Allah. Dan seluruh amal ibadah apapun itu hanya difokuskan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jadi maksudnya lillahi ta'ala ya, ikhlas lillahi ta'ala. Berdoa ya kepada Allah dan seterusnya. Itu tauhid uluhiyah. Nah, ini termasuk taat. Taat hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Nah, cinta juga ibadah ya. Al-mahabbah ya. Cinta hanya kepada Allah. Betul. Jadi ibadah itu maknanya luas. Luas maksudnya. Nah, ini kalau dikupas satu-satu banyak tuh kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian manusia ya, sebagai kaum muslim, bahkan mungkin bisa jadi oleh kita sendiri. Itu banyak di antara kita yang dia bermasalah dari sisi tauhid ya, karena dia memalingkan yang harusnya kepada Allah dipalingkan kepada yang lain ya. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Ya, cinta saja misalnya. Kan harusnya kita semua mencintai karena Allah kan. Al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Cinta karena Allah, benci juga harus karena Allah. Dan dahulukan cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, jihad di jalannya, baru kemudian ke yang lain-lain. Nah, tapi banyak orang yang dia lebih mencintai sesuatu selain Allah. Ada nggak? Ada banyak. Ya, jangan-jangan kita termasuk ya. Tapi na'udzubillah ya. Kita sudah paham ilmunya, jangan mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah. Allah dulu, ya, yang lain nanti belakangan. Nah, karena cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasul, maka dulu para sahabat itu mereka tega gitu membunuh anaknya sendiri, membunuh bapaknya sendiri dalam peperangan.
Karena cinta mereka kepada Allah jauh lebih dahsyat daripada cinta mereka kepada keluarga, ya, kepada ayah atau kepada anak. Nah ini. Kalau di kita banyak orang lebih cinta kepada pekerjaan daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Betul atau tidak? Iya. Dia bertahan kerja. Ya, padahal dalam pekerjaannya di situ banyak ya hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya misalnya. Maka sungguh luar biasa gitu. Kalau ada orang dengan gaji besar, lalu karena di situ ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah, dia tinggalkan. Wah, itu dahsyat itu. Nah, jadi berarti ya menghujam dalam hati itu imannya ya. Dia yakin. Nah, itu ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Tapi banyak orang dia bukan Allah yang didahulukan. Sampai-sampai bahkan udah jelas-jelas dia kerja di tempat usaha itu haram, clear haram, dia bertahan di situ dengan alasan gajinya besar. Bahkan ada jelas perusahaan jual khomer kan? Apa? Bir bintang misalnya ya. Itu orang Islam yang kerja di situ banyak nggak? Banyak. Bahkan yang kasus dulu si Holy ya. Holy Wings. Itu kata orang yang punya saham, berapa katanya orang Islam yang kerja di situ? 3.000 apa berapa ya? Iya kan? Itu orang Islam itu yang kerja. Itu ya kata salah satu pemilik sahamnya. Nah, ini menunjukkan apa? Mereka lebih cinta pada dunia, lebih cinta kepada pekerjaan daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu bukti. Sama orang kerja di bank yang jelas bank konvensional ya, ribanya jelas sekali gitu misalnya. Nah, gajinya berapa? Gajinya di atas 20 juta gitu ya. Karena posisinya bagus. Kamu lebih pilih mana? Tetap kerja di situ dengan gaji besar atau kamu keluar karena di situ ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya kan? Ada riba diharamkan. Kira-kira Bu, Pak, kalau itu yang terjadi pada kita kerja di situ, gaji kita 20 juta tuh. Tapi jelas tuh ribanya jelas sekali gitu misalnya. Kita lebih milih mana? Kalau orang yang lebih cinta pada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan keluar. Resikonya kehilangan gaji 20 juta. Kalau kerjaan bisa dicari lagi kan. Nah, yang belum tentu pekerjaannya itu gajinya sebesar itu kan. Tapi kalau orang hatinya udah terbuka, dapat hidayah, kecil itu. Kami ada teman lah ya. Suami istri kerja di bank. Ya. Istrinya kerja di bank lama, suaminya bahkan jadi direktur salah satu bank BUMN. Tapi ketika ilmu sudah sampai, keluar dua-duanya. Luar biasa itu ya. Luar biasa. Kala itu kami diminta untuk ngajar anaknya. Jadi anaknya waktu itu mau masuk ke Gontor, minta diprivat. Ya kami ajarin ya. Nah, terus ya ceritalah mereka. Jadi mereka ini orang bank semua. Dan posisinya oke-oke semua. Penghasilannya besar. Sampai orang tuanya itu keberatan ketika mau keluar dari bank kan. Karena sudah mapan. Nah apalagi selama kerja di bank, orang tua kan dapat rezekinya juga kan. Karena gajinya berlebih kan. Nah ketika pamit ke orang tua, saya mau resign, berat nggak nih kira-kira? Berat. Ya kalau ilmunya belum nyampe. Tapi kalau ilmu hidayah sudah nyampe, gampang. Ya keluar. Itu lebih berkah buatmu. Kalau Ustaz, seandainya saya bekerja di marketing. Terus itu produknya itu kredit seperti rumah. Kredit itu boleh atau tidak Bapak Ibu dalam Islam? Tidak boleh. Hah? Tergantung akadnya. Bisa boleh, bisa tidak. Ya tinggal nanti tergantung sistem kreditnya seperti apa. Terus kena penalti ada? Ada penalti enggak? Nah, kalau ada ya itu berarti apa itu? Riba.
Berarti boleh nggak tuh bertahan di situ? Nggak boleh. Nah itu. Ya tadi. Nah ya. Bapak Ibu, ini disinilah teruji. Kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya atau cinta kepada pekerjaan? Atau cinta kepada dunia? Di sini teruji. Bapak Ibu sekalian. Nah, karena apa? Tadi al-hubbu fillah ya, wal bugdu fillah. Bahkan tidak mungkin salah seorang di antara kalian itu akan merasakan manisnya iman. Ya, sampai kalian mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada selain keduanya. Itu baru kita akan merasakan nikmatnya iman, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. A'azanillahu wa iyyakum ajmain. Menyalurkan gimana? Ya. Apa itu? Oh, toyatos, minuman keras ya. Antum pernah jadi penyalur? Terus? Ya sama. Ya. Pokoknya semua yang terlibat dalam perkara yang haram ya sama. Walaupun nggak minum. Ya. Bahkan dalam riba kan walaupun hanya jadi saksi yang mencatat tetap dapat sama. Itu. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, itu jadi makna kesyirikan itu sangat luas ya. Bahkan tadi asyirku fil mahabbah, syirik dalam kecintaan. Nah, ini. Maka dari dulu para nabi mengingatkan, para rasul mengingatkan kaumnya supaya mereka menjauhi kesyirikan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Yaitu. Jadi, ya. Tapi ini mereka enggak terima. Qalu ajitana lita'fikana. Ini dalam konteks beribadah kepada selain Allah ya. Apakah engkau datang kepada kami wahai Hud untuk memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan yang selama ini kami sembah? Lalu apa? Mereka nantang, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Datangkanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami kalau memang engkau orang yang benar. Katanya akan diazab Allah. Mana azab Allah? Nantang. Mana buktinya? Coba. Nah itu ya. Ada orang-orang berani nantang. Diingatkan, mana buktinya? Coba datangkan kalau memang kamu benar gitu ya. Jadi mereka tidak terima dengan peringatan dari Nabi Hud alaihi salam. Bahkan yang terjadi mereka menantang Nabiullah Hud alaihi salam. Coba datangkan itu. Tapi jawaban Nabi Hud apa? Qala innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu itu ya. Ilmu yang dimaksud apa di sini? Ada ilmu bimaknal am, ada ilmu bimaknal khas. Ilmu bimaknal am maksudnya seluruh ilmu itu ada di sisi Allah, milik Allah. Maka Allah disebut alim. Tapi dalam konteks ini ilmu yang dimaksud adalah ya ilmu tentang kapan azab itu datang yang tahu hanya Allah. Innamal ilmu indallah itu yang dimaksud. Kata Nabiullah Daud dari sana. Apa? Jauh ya. Apa yang antum pahami? Kalau di kitab terjemah apa Bapak Ibu? Yang dimaksud innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu tentang itu hanya ada pada ilmu tentang itu apa maksudnya? Tentang datangnya azab itu. Ya. Itu yang tahu hanya Allah. Wa uballigukum ma ursiltu bih. Aku hanya menyampaikan kepada kalian sesuatu yang aku diutus dengan itu. Jadi Nabiullah Hud alaihissalam diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan dakwah tauhid. Udah, aku hanya menyampaikan itu yang diperintahkan oleh Tuhanku Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dan soal kalian akan diturunkan azab oleh Allah yang tahu Allah. Tapi kalau kalian tidak berubah dari kesyirikan kalian, Allah nanti akan azab kalian. Dari perbuatan maksiat dan dosa kalian tidak mau berubah, nanti azab Allah akan datang. Kapan? Wallahu a'lam. Tidak tahu kapan datangnya. Yang jelas itu pasti akan datang. Aku tugasku hanya menyampaikan risalah tauhid itu ya. Menyampaikan
ya risalah tauhid, yaitu dakwah untuk supaya mereka hanya menyembah Allah saja. Walakinni arakum qauman tajhalun. Akan tetapi aku melihat kalian termasuk golongan kaum yang bodoh. Kenapa disebut bodoh? Bapak Ibu dan sekalian. Nah, karena kalau orang pinter itu tidak mungkin nagih azab. Mana datangkan azab? Mungkin nggak? Orang pinter pasti yang diminta bukan datangkan azab, tapi pasti minta rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala. Ini malah nantang. Nah, itulah kenapa Nabiullah Daud alaihissalam mengatakan, lakinni arakum qauman tajhalun. Tajhal apa tadi? Ya. Dia nggak tahu ma yadurrukum antum la ta'lamuna ma yadurrukum wa la yanfa'ukum fid dunya wal akhirah. Kalian nggak tahu apa yang ya, mendatangkan bahaya buat kalian atau yang bermanfaat untuk kalian baik di dunia maupun di akhirat. Nah, lah kok bisa kalian minta segera diturunkan azab? Harusnya kalau orang yang berilmu, orang berakal, tidak mungkin mereka minta diturunkan azab. Harusnya mereka minta rahmat, minta kebahagiaan, bukan azab atau kesengsaraan. Itulah kenapa Nabi Daud mengatakan, lakinni arakum qauman tajhal. Nabi Hud ya mengatakan, wah ini ibunya bagus sekali ya. Berarti fokus nggak ngantuk ya. Nah, Nabi Hud mengatakan, lakinni arakum qauman tajhalun. Baik, Bapak sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Lalu kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, apa yang terjadi kemudian? Falamma ra'auhu 'aridha. Nah, ya, mustaqbila audiyatihim qalu hadza 'aridum mumtiruna. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi ketika mereka melihat azabnya berupa apa? Berupa awan ya, yang datang menuju lembah-lembah mereka. Mereka belum tahu kalau ini azab. Jadi tiba-tiba ada awan datang mendekat ke daerah Ahqaf, lembah Ahqaf yang ada di Hadramaut itu. Datang dia. Lalu apa kata mereka? Qalu hadza aridum mumtiruna, kata mereka. Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita, kepada kami. Jadi mereka senang. Nah, kalau di Merapi wedus gembel gitu ya. Itu. Jadi mereka mengira, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, bahwa awan yang datang itu merupakan ya sesuatu yang baik, akan turun hujan ke lembah di mana mereka tinggal itu. Bal huwa mastajaltum bih. Bukan ya. Itu bukan awan yang akan menurunkan hujan yang bermanfaat. Tetapi dia merupakan apa? Azab yang kalian minta datang segera itu. Itu ya. Jadi, nah ini Allah menceritakan kisah Nabi Hud dan kaum Ad. Ya. Jadi dulu seperti itu kejadiannya. Kaum Nabi Hud didatangi awan, mereka bilang ini akan turun hujan kepada kami. Enggak, itu bukan awan sembarangan itu. Karena mereka minta disegerakan, maka Allah datangkan berupa awan itu. Rihun fiha azabun alim. Nah, Bapak sekalian, ya, yaitu angin, jadi awan disertai angin yang mengandung azab yang pedih. Jadi ada awan, ada angin, ya, yang membinasakan kaum Nabi Hud. Nah, nanti kalau kita lihat di bagian akhir ayat ini ya, yaitu pada ayat 25, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu ya sekalian dan Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi angin dan awan yang datang itu menghancurkan ya. Tudammiru kulla syai'in, segala sesuatu dihancurkan semua.
Ya, bi amri rabbiha, dengan atas perintah dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Nah, Masya Allah. Ya. Jadi Bapak sekalian, ya. Sehingga kaum Ad, ya, umatnya Nabi Hud itu, ya, binasa semua. Tidak tersisa sedikit pun dari mereka. Mati semua itu, habis semua kaum Ad. Tak ada yang disisakan kecuali Nabi Hud dan orang-orang beriman kepada beliau nanti. Ada al-istisna, ya. Kecuali Nabi Hud dan orang-orang beriman itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika azab itu datang, semua akan hancur binasa kecuali orang yang berdakwah. Mendakwahi. Nabi Hud kan dakwah, toh? Mendakwahi kaumnya untuk supaya mereka meninggalkan kesyirikan. Ketika mereka terus-menerus dalam kesyirikan, Allah turunkan azab, sementara orang yang berdakwah Allah selamatkan. Bapak Ibu, kalau kita diam saja tidak berdakwah, kita akan kena juga. Itu pasti itu. Nah, muslihun, ya. Kita udah bahas itu waktu di kajian Al-Mulk itu, ya. Nah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ya, hati-hatilah kalian dari azab, ya, yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja secara khusus. Wa'lamu innallaha syadidul iqab. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu azabnya sangat keras. Itu ada azab yang semua akan kena. Karena apa? Semua terdiam. Itu syirik, di sana ada dukun, ben ropo-opo. Sing penting kita nggak usah ke dukun itu. Itu praktek dukun loh. Banyak orang datang, wis so ribut. Sing penting kan kita enggak. Dibiarkan itu dukun. Bapak Ibu, kalau ada praktek perdukunan syirik di kampung kita, kita diam atau tidak? Kalau tahu, jelas tahu ada praktek perdukunan, diam atau tidak? Bodoh amat atau kita? Nah, lalu bagaimana kalau dukunnya pakai gamis, pakai jubah, pakai surban, pakai peci putih kayak gini dukunnya misalnya? Berjenggot pula dukunnya misalnya. Nah. Ada apa? Atau ada kemaksiatan di tengah-tengah kita. Lalu kita diem. Jelas gitu ya. Ada kemaksiatan di satu tempat dan itu ada di daerah kita. Kita diam atau kita perbaiki itu. Kita hentikan praktek kemaksiatan itu. Kita diamkan selama ini. Itu ngeri, Bu, Pak. Ancamannya jelas tadi ayat ini. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu innallaha syadidul iqab. Itu ngeri itu. Nah, maka Bapak Ibu, ya, yang di kampungnya ada praktek-praktek kemaksiatan kok panjenengan diam saja, seolah-olah tak peduli. Wah, itu ngeri itu. Itu ngeri. Nanti sekalinya azab turun kena semua. Tak peduli. Bisa gempa, bisa mungkin angin puting beliung. Nah, iya, wallahu alam, ya. Itu. Nah, Bapak Ibu, lain kalau kita sudah berusaha. Gagal nggak apa-apa. Yang penting berusaha, asal maksimal berusahanya. Jangan hanya sekedar untuk, ya, sekedar untuk mengingatkan, Pak nggak boleh gitu loh. Udah selesai. Nah, ya itu nggak sungguh-sungguh. Harus ada kesungguhan, ya, Bapak sekalian. Nanti soal kita berhasil atau tidak, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ada usaha itu. Jangan ngerasa nggak enak, nanti nggak enak beneran kita kena azab. Bener-bener nggak enak itu. Ya, bagus itu.
Ya kalau perlu RT-nya didampingi. Jangan Pak RT sendiri. Pak RT datangi. Pak ini nggak boleh loh. Shh, nih ada amplop coklat nih. Nah, misal kan. Udah tuh. Ya kata Pak RT ya udah nggak apa. Misalnya ya. Maka didampingi. Ada pendamping supaya betul-betul pesan warga masyarakat tersampaikan. Ya ini Pak Salian. Nah emang dari dulu sunnah ini begitu berjalan gitu ya. Akhirnya apa? Kalau kita belajar kepada kaum Ad, maka akhirnya mereka dibinasakan semua. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka mereka semua binasa, mereka semua hancur, tak tersisa. Ya, yang ada hanya bekas-bekas tinggal mereka saja. Betul-betul dihabisin itu. Jadi ketika ada bencana itu, perspektif kita sebagai mukmin, kan kalau orang kafir itu ketika ada bencana, apa ininya? Kesimpulannya? Enggak, mereka itu kan kalau tidak ada cara pandang orang beriman ketika ada bencana, ya ini bencana alam yang memang kita tidak antisipasi kan gitu. Biasanya kan begitu orang. Coba kita pasang alarm, kan nggak mungkin kita seperti ini. Gitu ya misalnya. Dikira kalau pakai alarm dijamin kita nggak kena. Ya belum tentu gitu loh. Karena azab Allah itu macam-macam bentuknya. Erupsi Merapi, erupsi gunung itu bisa berupa azab atau tidak? Iya, bisa berupa azab itu. Ya. Walaupun menurut kacamata para saintifik ya, para ilmuwan, ya ini bencana alam. Kan gitu, bencana alam biasa. Memang gunung ya biasanya batuk secara berkala kan begitu penjelasan para ahli. Ya kan? Tapi orang mukmin nggak begitu perspektif, lebih jauh dari itu. Bukan hanya sekedar bencana alam. Ini pasti ada sesuatu yang perlu dievaluasi gitu. Tapi percayalah, orang yang berdakwah di tempat itu betul-betul dia menyampaikan, ya, mengingatkan warga kampungnya agar menjauhi kesyirikan, menjauhi semua bentuk kemaksiatan, dosa. Itu pasti diselamatkan. Sebagaimana Allah selamatkan Nabi Hud dan kaumnya, umatnya yang ikut beliau. Apa itu ada hubungannya dengan Anfal 25? Yang gimana bunyinya? Dia adalah dirimu dari sisanya, jadi yang menimpa. Tadi, yang ayatnya tadi, ya, yang tadi wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Itu ayatnya, bunyi ayatnya tadi. Nah, terus mana bukti kalau orang yang berdakwah itu akan Allah selamatkan? Mana buktinya? Ada enggak dalam Al-Quran? Ada. Dalam surah Hud ayat 117 kalau nggak salah. Coba buka surah Hud ayat 117. Ya. Ya. Ya, siap. Ya, baik. Ya. Baik Bapak Ibu, sudah ketemu? 117. Ya, Hud 117 betul. Sudah ketemu? Kan ngeri itu. Apa kata ini ya, bukti dalil bahwasanya orang yang berdakwah itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selama ada pendakwah di satu negeri itu, Allah tidak akan hancurkan negeri tersebut selama ada. Itu luar biasa itu. Ya bukan hanya itu ya, kita masing-masing. Kita nggak punya keberanian, kalau misalnya perorangan kita harus gandeng siapa supaya Apalagi lebih perang wong punya gigi. Kalau misalnya sendiri gimana coba? tetangga gitu. Ya, maksudnya nahi mungkar ya, terutama dalam nahi mungkar ya, nahi mungkar. Ya betul, memang berat ya. Ya. Tapi bukan berarti
lalu kita nggak usah dakwah gitu. Tetap dakwah harus dilakukan. Memperbaiki lingkungan harus dilakukan. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki lingkungan, lakukan. Nah, itu sebisa kita. Karena ini tanggung jawab ya masing-masing kita. Kan jelas, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi, kan itu. Wa dzalika adaful iman. Nah, apabila salah seorang di antara kalian melihat ada kemungkaran, hentikan dengan tangannya. Enggak bisa dengan lisannya. Ngomong dengan lisan, enggak bisa dengan hatinya, tapi itu selemah-lemah iman. Itu wajib minimal seminim-minimnya kita harus tolak secara hati ya. Ini enggak benar gitu. Tapi ya itu selemah-lemahnya iman. Ya kalau kita bisa dengan lisan, dengan tangan kita hentikan, tentu itu lebih baik. Nah, kan jelas ya. Apa bunyi ayat surah Hud ayat 117? Nah, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Tuhanmu itu akan menghancurkan suatu negeri dengan zalim, sementara penduduk negeri tersebut yang benar gimana terjemahnya? Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang benar gimana tuh terjemahnya? Itu kurang pas sebenarnya. Nah, selama penduduknya itu bukan berbuat kebaikan, tapi melakukan perbaikan. Itu beda banget itu Bapak Ibu. Itu beda itu. Ya, orang yang melakukan kebaikan dengan orang yang melakukan perbaikan sama atau tidak? Beda. Itu sebenarnya terjemahannya kurang pas. Ya, harusnya sementara penduduk negeri tersebut melakukan perbaikan, memperbaiki. Bukan hanya berbuat baik. Ya, makanya orang yang sholat, rajin puasa, rajin sodakoh, rajin zikir, itu kalau nggak peduli dengan lingkungan sekitar, ada kemaksiatan di situ, ada praktek kesyirikan di situ, dia nggak peduli. Sholat ya, itu akan kena juga, gitu. Nah, jadi ya jelas tentu saja perbaiki diri kita, perbaiki lingkungan, gitu. Semampu kita. Bagaimana sih cara memperbaiki lingkungan? Gimana Bapak Ibu? Cara paling gampang, di kampung kita ada masjid nggak? Ada kan pengajian? Iya kan? Nggak mau datang 1, 2, 3, 4 kali pertemuan. Kalau istiqomah terus ada, orang akhirnya mikir juga. Bapak Ibu, itu cara paling gampang sebenarnya. Kita ingin memperbaiki, ya, yang resikonya itu mungkin tidak terlalu berat gitu ya. Adakan majelis ilmu rutin. Ya. Nah, di situ dibahas ilmu supaya ilmu itu sampai kepada masyarakat, gitu kan? Iya. Situ sangat dulu Rasul dakwah yang kafir tetap kafir ada, ya nggak? Yang beriman tetap ada. Lalu apakah gara-gara gitu lalu kita putus asa? Wis, ra usah pengajian wae, wong podo wae kan gitu? Enggak gitu. Wong Nabi ada usianya 950 tahun, yang ikut beliau berapa orang? Sedikit, padahal usianya panjang dakwahnya. Lalu gara-gara yang ikut ngaji cuma 1-2 orang, udahlah nggak usah aja. Enggak, lama-lama Bu, lama-lama pasti akan ada bertambah. Iya, pasti ada efeknya. Maka jangan putus asa gitu. Lakukan perbaikan itu. Kalau kita bisa sendiri kita, nggak bisa kerjasama. Kan ilmu tuh yang bisa merubah seseorang itu. Ya orang tadinya nggak ngerti, misalnya kalau ngadain walimatul uras, manggil penyanyi pakai organ tunggal, dangdutan. Sebelum ada kajian di kampung itu, orang semua hampir rata-rata begitu. Setelah ada pengajian, orang jadi mulai mikir, aduh, kemarin di pengajian dibahas. Katanya kalau walimatul uras ada dangdutan, itu kemungkaran.
Mikir dia, nggak usah deh. Nah, itu ada pengaruhnya pasti itu. Nanti yang satu dia cerita ke keluarganya, cerita. Jadi jangan anggap remeh itu. Cara memperbaiki itu salah satunya hidupkan majelis ilmu. Salah satunya, dakwahnya lewat situ. Kalau kita bisa, kita yang menyampaikan, kita yang mendakwahi. Kalau enggak tadi kita kerjasama. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi itu ya. Selama itu terjadi, maka kita, misalnya kita yang berdakwah atau kita yang kolaborasi berdakwah, itu akan Allah selamatkan. Gitu. Maka tadi, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Ini janji Allah tuh. Selama ada orang yang memperbaiki di situ, melakukan perbaikan, bahkan bukan hanya dia yang tidak diazab, bisa jadi seluruh warga itu pun ditahan azabnya oleh Allah Ta'ala. Karena masih ada orang yang melakukan perbaikan. Ketika orang itu udah nggak ada, nah itu tinggal tunggu tuh. Nah ini akan rusak semua nanti. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, lalu penutup ayat 25. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang apa? Para pendosa ya. Al-qaumal mujrimin. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Ini kisah kaum Ad, ya, kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Ya, kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Nah, ini Bapak Ibu, menurut Ibnu Katsir, dalam rangka apa? Untuk menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada kaumnya yang mendustakan beliau, yang tidak mau menerima dakwahnya beliau. Jadi dari dulu aja ada gitu Muhammad, ada Nabi Rasul sebelum engkau, yang bagaimana umatnya itu menentang Nabi dan Rasul itu. Jadi jika ada di umatmu ini orang kok yang masih menentang dakwahmu, menentang risalahmu, udah. Sebelum kamu udah ada yang seperti itu. Jadi tetap saja dakwah. Lakukan, sampaikan. Sama Bapak Ibu, kalau kita tarik ke dunia kita sekarang, ke zaman kita sekarang, ya ada mungkin orang nggak suka gitu ya. Kita berusaha melakukan perbaikan, ngomong orang macam-macam. Ya biasa itu pasti ada penentang. Laku saja terus. Nah, yaitu semoga Allah menolong kita dan dengan usaha-usaha perbaikan yang kita lakukan, Allah akan menahan azabnya kepada kita. Walaupun mungkin masih ada ya, masih ada kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, tapi percayalah kalau kita terus berdakwah, ya sebagaimana disebutkan dalam surah Hud ayat 117, itu bisa menjadi sebab Allah tidak akan membinasakan negeri di mana kita tinggal. Ya, itu Bapak Ibu kesimpulannya. Ya, yang pertama, kesimpulan dulu sebentar ya. Ya. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari ayat 21 sampai 25 ini, Bapak sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Ya, bayanu muhimmatir rusul wa hiya an-nazaratu wal balag. Pentingnya keberadaan para rasul, yaitu untuk memberi peringatan dan menyampaikan risalah. Itu penting. Keberadaan rasul dulu penting. Sekarang rasul udah enggak ada. Nah, berarti keberadaan ulama di satu negeri itu penting. Di satu kampung itu penting. Jika kampung itu nggak ada ulamanya, nggak ada orang alimnya, wah itu ngeri itu. Ya, maka penting keberadaan. Apa fungsinya? Nah, tapi ulama yang memang punya fungsi. Fungsi apa? Inzar, melakukan peringatan-peringatan. Tapi kalau ulama yang diem saja, nggak peduli, nah itu ulama apa namanya ya? Ya ulama itu harus terus memberikan peringatan kepada kaumnya. Nah, itu keberadaan mereka penting. Ya. Kemudian yang kedua, sekalian, ya, ayat-ayat tadi juga menjelaskan tentang kebodohan umat-umat terdahulu, ya, yaitu terutama mereka yang menantang meminta azab Allah disegerakan, seperti diantaranya kaum Ad, ya, umatnya Nabi Hud alaihissalam. Ya. Kemudian Bapak sekalian, dengan apakah kaum Ad, umat Nabi Hud itu dibinasakan?
dengan hujan, awan dan angin. Itu ya. Makanya Bapak Ibu, Rasul itu beliau setiap kali ada angin, nah setiap kali ada angin, beliau berdoa. Apa doanya? Karena khawatir nih angin, sangat mungkin angin yang membinasakan gitu. Sebagaimana yang dikirim oleh Allah ke kaum Ad. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza asafatir rih qol. Rasul itu kalau ada angin berhembus, ya, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Gitu. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepada engkau khairaha, kebaikan angin ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan, ya, apa yang ada dalam angin ini, wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan apa yang dikirim dengan angin ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lalu lanjutannya wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Dan aku memohon perlindungan kepada engkau ya Rabb dari apa? Keburukan angin ini, dan dari keburukan yang ada di dalamnya, juga dari keburukan yang dikirim bersama angin ini. Hafal Bapak Ibu? Tidak. Nah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Jadi ada 3. Khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Tinggal nanti ketika mohon perlindungan, khairnya diganti kata syar. Yuk bareng-bareng ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Coba di-share. Kalau saya baca lalu dicatat bisa nggak? Coba ya, pelan-pelan ya. Allahumma inni as'aluka. Inni as'aluka. Mudah-mudahan nanti ada yang nge-share, mudah-mudahan. Ya. Ada? Ya, alhamdulillah kalau ada yang nge-share ya. Ya. Tapi catat dulu. Nanti supaya kalau yang nge-share lupa tetap ada catatannya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi ma ursilat bihi ma ursilat bihi ursilat bihi. Coba Bu Manto yang keras Bu. Ya. Wa khairu ma fiha. Terus wa khairu ursilat bihi. Ya. Nah, yang kedua lanjutannya wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ulangi ya. Wa a'udzubika min syarriha
wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ini hadis riwayat Aisyah. Ini rujukannya. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Sahih Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayatnya sahabat meriwayatkan dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ini hadisun sahih, hadis sahih. Nah, apa Bu? Yang kedua, Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Itu. Apa Bu? Gitu. Susunannya hampir sama. Bedanya kalau permintaan yang baik, kalau perlindungan yang dari yang buruk. Ya, mudah-mudahan ini jadi amal. Artinya setiap kali kita mendapatkan ada angin berhembus, itu baca. Apalagi kalau ada kenceng, apalagi nanti ada puting beliung gitu ya. Nah, kan kadang-kadang di Jogja itu ada ya, angin puting beliung. Nah, ketika datang ke kampung kita, maka bacalah ini. Semoga Allah melindungi ya rumah-rumah kita. Jadi saya kira ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Ya. Itu. Oh iya, satu lagi nih penting juga. Kesimpulan terakhir. Kesimpulan keberapa ini? Tiga. Jadi kesimpulan ketiga Bapak Ibu. Keempat. Ya keempat. Ayat-ayat tadi menjelaskan apa? Menjelaskan tentang sunnatullah, sunnah Allah. Apa sunnah Allah yang maksud? Allah pasti akan membinasakan para pendosa yang terus-menerus berbuat ya kesyirikan dan kemaksiatan dan kezaliman tentu saja. Pokoknya orang yang terus diingatkan, dia nggak pernah mau berhenti, sunnahnya itu orang pasti akan dibinasakan. Itu. Iya, kalau diingatkan tetap dia nggak peduli, terus melanjutkan kemaksiatannya, kezalimannya, kesyirikannya. Itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah kaum Ad ya, kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Baik, sebelum kami akhiri ada 3 kesempatan, silakan ada yang mau bertanya. 1, 2, 3. Oke, baik, silakan Bu. Situasi sekarang itu kan banyak kezaliman, kesulitan. Ya. 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 Terus? Itu apa akan melimpahkan azab atau gimana? Asalnya syaratnya supaya kita itu jadi pertolongan sama Allah. Saya istiqomah. Syaratnya Iya. Apakah kita masih didengar karena kezaliman sudah menguasai negara ini gitu ya? Syarat supaya kita selamat gitu ya. Di tengah-tengah banyak kemungkaran gitu Bu ya. 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 Oke, ya. Baik, bisa kami tangkap ya Bu Dul Hadi. Silakan Bu. Ya. Ya.
tahunya di mana. Sangat berat dan di masyarakat itu sangat mengakar, mendarah daging. yang baru tahu ilmunya itu menyampaikan berat sekali. Iya. Kalau tidak menyampaikan ya seperti yang tadi. Tanggung jawab kita menasehati kan? Ya. Tapi yang terdekat dengan teman terdekat saya Berani menyampaikan. Nah. artinya salawat itu kok ternyata mengandung kesyirikan yang berat. Ya akhirnya kurang enak saya. Maksudnya setelah ngomong nasihati teman, dia jadi agak jaga jarak. Ya jadi kayak ya. Padahal tadinya teman baik. Baik itu. Setelah dinasihati, Sunnah dia begitu 10 kesyirikan di salawat harian. Yang sering didengung-dengungkan pagi ya. Ternyata akhirnya saya juga udah dengar Pak Ustadz sepintas seperti ya. Abdul ada Mustafa seolah-olah bahwa itu Nabi itu apa ya dijadi wali Allah itu. Posisinya wali. ya, oke. Tapi kan itu udah termasuk syirik ya. Ya, betul. Tentu saja mendudukan Nabi melebihi Allah itu udah. Itu di sholawat itu seperti itu. Padahal kan yang mendukung itu Ustadz. Jamaah. Iya, jamaah. Ustadznya juga mantap gitu. Iya. Pakai aja. Ya. Oke. Bagaimana kita itu untuk mengingatkannya Ya. secara Oke. apa? Itu sulit ya. Sangat sulit. Cara mengingatkannya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Monggo Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalau kaum-kaumnya ada di Al-Quran kan kaumnya Nabi Hud, Nabi Nuh, contohnya terus nabi-nabi yang lain itu kan begitu ada kesyirikan, ada yang udah dikasih tahu sama udah dipemberitakan sama Rasul ya, sama Nabi ya, ada kemaksiatan itu kan langsung kena azab dan diceritakan di Al-Quran gitu ya. Dalam Al-Quran ya. Sampai sekarang itu sebenarnya nggak kalah banyak juga sebenarnya hal seperti itu gitu. Apa ini sama Allah apa ini istidrot atau gimana? Misalnya kan kayak ada dibiarkan gitu. Ada apa? Biarkan, seolah dibiarkan. Kalau menurut saya sih. Kalau tidak ada azab yang turun. Oh gitu. Iya. Ya. Padahal itu udah ada pemberitahuan juga, teman kan nggak mau kasih tahu ya, tetap berjalan terus hal keburukannya itu. Ya mungkin itu aja Ustaz. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aditnya. Baik Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Bu Dul Hadi tadi ya. Bu Khadijah dia bertanya, apa syaratnya supaya kita ini selamat dari azab Allah? Gitu Bu ya. Di tengah-tengah banyak sekali kemungkaran di negeri ini. Ya, tadi gitu ya. Ibu menyebutkan beberapa contoh kemungkaran gitu ya. Misalnya ada orang yang menghina ulama gitu kan. Bahkan menghina ajaran Islam, menghina Rasulullah SAW. Itu gimana? Ya. Bapak Ibu tadi, ketika kita terdiam saat kerusakan terjadi di lingkungan kita atau di negeri di mana kita tinggal, maka semua nanti ketika Allah turunkan azab semua akan kena. Ketika semua terdiam. Maka syaratnya ketika ada kemungkaran, kita jangan diam. Jangan diam. Gimana maksudnya jangan diam? Ya kita harus beri peringatan. Ya. Kita harus sampaikan yang dilakukan oleh mereka itu adalah kesalahan jelas ya. Suatu kemungkaran ya, misalnya menghina syariat Islam, menghina para ulama dan seterusnya. Kita gimana? Saya nggak ketemu tuh sama mereka, nggak punya akses kan gitu. Itu ya Bu ya. Nggak terjangkau. Bapak Ibu ya,
untuk memberikan peringatan bahwa yang mereka lakukan itu salah, ya kalau memang mereka tidak bisa, kita nggak bisa menjangkau mereka, ya setidak-tidaknya kita sampaikan itu kepada orang-orang yang bisa mengakses kemungkaran mereka. Misalnya saya ngomong ke jenengan tahu kan kemungkaran mereka. Saya sampaikan bahwa itu ada suatu kemungkaran. Itu harus dirubah gitu ya, dihentikan. Nah, bagaimana cara menghentikannya? Ya tentu kalau kita pribadi nggak bisa kan? Kita pribadi tidak bisa. Memang harus kalau di sebuah negara tentu ada aparat keamanan ya disampaikan. Oh udah disampaikan, tapi juga nggak ada tindakan apa-apa tuh, gitu ya misalnya. Apa? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang penting usaha-usaha untuk menghentikan kemungkaran itu dilakukan. Soal nanti digubris atau tidak, ya kan? Sama seperti Nabi Hud. Beliau berusaha nasihati kaumnya nggak, kaum Ad? Digubris atau tidak? Tidak. Apa yang terjadi? Hancurin. Nabi Hudnya selamat tidak? Nah, syaratnya itu. Lakukan saja. Ya, setiap ada kemungkaran kita harus hentikan. Insya Allah selamat Bu. Syaratnya itu syaratnya. Ya. Tapi kalau kita diam, tak peduli, masa bodoh sing penting bisnisku lancar. Nah, misalnya ya, mereka mau ngomong apa masa bodoh. Nah, itu bahaya itu. Jadi itu Bu. Jadi syaratnya kita harus peduli, kita harus melakukan perbaikan, harus menjadi muslih, orang yang melakukan perbaikan. Jadi itu. Tentu saja juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Boleh nggak kita berdoa begini? Ya Allah, ya Rabb, hancurkanlah orang-orang yang zalim itu ya Rabb. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Asal jangan sebut namanya, jangan. Jangan sebut. Ya Allah, gitu. Itu nggak boleh karena bisa jadi dia bertaubat sebelum mati kan? Ya makanya nggak usah sebut nama, nggak usah. Pokoknya ya Allah binasakanlah orang yang zalim dengan kezaliman mereka. Udah gitu aja. Iya. Udah, ya Allah ini binasakanlah orang-orang yang zalim sesuai dengan kezaliman mereka. Udah selesai, nggak usah nyebut apa-apa. Ya. Karena nanti itu bisa spesifik itu. Nah, intinya gitu ya, caranya gitu Bu. Berdoa boleh. Lebih aman ya Allah binasakanlah orang-orang yang zalim sesuai dengan kezaliman mereka. Udah gitu aja, lebih aman. Nggak usah terlalu bernafsu. Iya. Tadi gimana? Ternyata di antara mereka itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ternyata lewat dia banyak kebaikan kan? Kita nggak tahu kan? Nah gitu. Bahkan Rasul pun dilarang itu, nggak boleh berdoa keburukan untuk orang secara spesifik. Jadi kita nggak bisa itu ngatur Allah. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah, kalau kebaikan boleh. Ya Allah, semoga Budul Hadi semakin sukses bisnisnya, semakin sehat. Ya itu boleh. Nah, tapi kalau keburukan jangan spesifik. Ya itu Bu. Ya itu. Kedua, nah, tadi ada praktek-praktek amaliyah di masyarakat yang menurut sebagian orang itu kebaikan, gitu Bu ya. Padahal di situ mengandung selain kebid'ahan juga kesyirikan. Itu bagaimana caranya? Cara untuk mengingatkannya. Ya Bapak sekalian. Apakah kita diam saja? Tentu tidak. Ya, ketika kita melihat ada amaliyah yang bid'ah ya di lingkungan kita, ada amalan yang mengandung kesyirikan, ya kita harus tergerak untuk memperbaiki. Tapi pakai ilmu memang, harus pakai ilmu. Ya jangan asal ngomong. Apalagi kalau yang kita omongin ilmunya lebih tinggi dari kita kan. Wah itu paling dinyek kita. Oh sopo kan gitu. Nah ini harus pakai ilmu. Nah maka mengingatkan tetap. Tadi kan Ibu sudah lakukan langkah-langkah yang konkret. Oh teman-teman yang dekat dengan saya ingatkan.
Cuma tadi Bu, mengingatkannya dengan ilmu juga. Dengan ilmu, Bu, Pak, ini itu nggak boleh loh. Karena begini-begini. Nah, itu Ibu harus terangkan. Ya, monggo Pak. Ibu harus terangkan masalahnya di mana. Gitu. Jangan saya dapat dari pengajian ini itu nggak boleh loh. Nggak bolehnya di mana? Justru ngerti sing penting orang boleh, nggak boleh kan? Ya nggak begitu. Maka nuntut ilmu itu dicatat. Yang nggak bolehnya di mana? Masalahnya di mana? Itu yang kita terangkan. Ini masalahnya di sini. Oh, misalnya, mohon maaf ya, ada sholawat badar misalnya ya, yang semua orang sudah hafal kan, yang sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah, bikulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Wah itu enak, semua orang hafal. Ada masalah? Nggak ada. Apa masalahnya? Satu misalnya, di situ Nabi disebut Toha dan Yasin, padahal nggak ada dasar. Nah, Rasul itu ya, nggak ada itu riwayat yang mengatakan bahwa nama Nabi itu Toha dan Yasin. Yang lebih parah di situ ya adalah bertawasul kepada selain Allah, kepada makhluk yang sudah mati. Tawassalna bi bismillah, nggak ada masalah. Wabil hadi rasulillah. Nah di sini ada masalah. Kita bertawasul dengan Rasulullah yang memberikan petunjuk ya lewat dakwah beliau, lewat risalah yang Allah sampaikan kepada beliau, dan sementara beliau sudah tidak ada. Maka bertawasul dengan Rasulullah sekalipun sementara beliau sudah tidak ada itu nggak bisa. Kecuali kalau beliau masih hidup ya kita minta doa kepada beliau. Ditambah lagi tawasul dengan siapa? Dengan ruh orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Terus dengan orang-orang sahabat yang ikut perang Badar. Nah, masalahnya di situ gitu. Nah, para ulama mengatakan bertawassul dengan sesuatu yang tidak diizinkan syariat maka itu kesyirikan. Itu kesyirikan. Jadi ya kalau tawassul itu yang masyruh hanya ada 3. Satu dengan nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang kedua dengan amal soleh. Yang ketiga dengan doa orang-orang soleh yang masih hidup. Selain itu maka mamnu karena ya ada kesyirikan di dalamnya. Yaitu itu Bu contohnya ya. Kita harus tahu gitu. Ya. Nah, Ibu baca ada 10 gitu ya. Nah, itu kalau Ibu baca bagus lagi. Di mana tuh letak masalahnya di mana? Kalau Ibu tahu artikelnya punya, tinggal di-share aja ke teman. Ibu artikelnya ini penjelasannya. Ya itu. Ya syukur-syukur jika dalam artikel itu disebutkan dalilnya, dasarnya apa, kok ini syirik dan seterusnya. Supaya orang yang menerima itu dengan ilmu gitu. Ya itu Bu, caranya seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, ya tadi di antara sunnah Allah pada kesimpulan terakhir Allah akan membinasakan orang-orang yang berbuat dosa dan mereka tidak berhenti dari perbuatan dosanya, kesyirikan dan kemaksiatannya. Nah di kita ini kan banyak tuh, gitu ya Mas Adit ya? Iya. Banyak orang berbuat dosa kok azab nggak turun-turun gitu ya? Gitu atau gimana tadi? Iya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, bisa jadi tadi kan berdasarkan surah Hud ayat ke-117, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Bisa jadi di negeri kita ini masih banyak orang yang berdakwah, masih banyak yang berusaha memperbaiki baik secara langsung maupun lewat YouTube misalnya. Ya, sehingga tersebar kemana-mana dengan harapan semoga para pendosa, para pelaku maksiat, para pelaku kesyirikan mereka mendengarkan lalu mendapatkan nasihat dari situ. Maka ya orang-orang yang ikut andil menyebarkan dakwah risalah ya Islam, walaupun sekedar nge-share video YouTube itu jangan dianggap remeh itu. Itu juga bisa jadi ya dengan begitu Allah tahan azabnya. Karena masih ada orang berusaha memperbaiki lewat kemampuan yang dia punya. Dia mampu di bidang apa. Nah itu. Ya itu Pak Mas Adit ya. Jadi semoga saja karena di negeri kita ini masih banyak para pendakwah. Orang-orang yang kolaborasi dengan dakwah. Yang meskipun ada orang yang mungkar itu Allah masih tahan azabnya. Gitu. Tapi mungkin kalau sudah keterlaluan yang mungkar jauh lebih banyak,
bisa jadi azabnya akan Allah turunkan. Tapi percayalah bahwa selama kita melakukan perbaikan, kita berdakwah dengan cara yang masing-masing kita bisa, itu akan diselamatkan. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu dan sekalian. Jelas ya? Nah, semoga tadi kita tetap terus punya semangat untuk berdakwah ya dengan cara kita masing-masing menyampaikan risalah Islam ya, ajaran-ajaran Islam kepada ya sesama kita, ke lingkungan kita atau siapa? Ya orang-orang yang dekat dengan kita ya. Ya saya kira ini Bapak Ibu yang bisa kita bahas. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Bapak Ibu, doa tadi sudah di-share oleh Pak Anwar nampaknya ya. Nanti silakan di apa? Ya, boleh. Ini ada tambahan ya. Ada tambahan. Oke, ini oke juga ya. Ini juga hadis riwayat Imam Muslim ya. Ya, malah lebih panjang, lebih bagus ya, lebih lengkap. Baik, itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.